Tidak ada Islam liberal, yang ada muslimnya yang liberal. Di ini ada orang yang sengaja menambahkan istilah-istilah pada Islam sehingga Islam itu terasa terkotak-kotak. Cuman saya tadi saat di Kelapa Gading, saya berjanji malam ini membacakan satu pertanyaan yang disampaikan tadi di Kelapa Gading yang belum sempat saya jawab ya. Saya mohon izin satu saja. Ini masih ada di kantong saya. Ini untuk menepati janji ya. Ya, sambil ini saya yang beda lah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, akhir-akhir ini ayah saya mulai mengikuti Islam liberal. Berikan saya solusi Ustaz agar bisa mengingatkan ayah saya bahwa beliau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya koreksi, tidak ada Islam liberal. Tidak ada Islam liberal, yang ada muslimnya yang liberal. Islamnya tetap tidak berubah. Di ini ada orang yang sengaja menambahkan istilah-istilah pada Islam sehingga Islam itu terasa terkotak-kotak. Banyak sektenya. Padahal Islam itu satu. Gak ada aliran-aliran yang bisa disematkan. Sekarang datang orang-orang melekatkan pada Islam. Islam itu sudah kalimatnya jam'un, ya, kalimat bentuk sempurna, kamilun syamilun. Iza zida intaqasa, idza nuqisa fantaqas. Kalau ditambahkan kalimat lain menjadi berkurang maknanya, kalau dikurangi hilang maknanya. Islam itu ya Islam. Apa makna Islam? Dijelaskan oleh Nabi. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqima salata, tu'ti zakata, sum Ramadan, tahujjul baita, istata ilaihi sabila. Selesai. Itu Islam. Lalu ada orang nambah-nambah. Islam inklusif, terbuka. Islam eksklusif. Islam liberal. Islam plural. Islam macam-macam. Ini ingin menandakan bahwa mengesankan di Islam itu ada perpecahan dan terkotak-kotak. Jangan dengarkan orang-orang seperti ini. Ya, jadi tidak ada Islam liberal, yang ada itu apa? Muslimnya, orangnya yang mengaku muslim tapi punya pemikiran liberal, sehingga pemikiran itu seakan-akan disematkan kepada Islamnya, padahal di Islam tidak ada begitu. Nah, pertama saya ingin katakan, aliran liberal ini aliran yang terlambat lahir di bumi sekarang. Dia orang-orang telat. Kenapa? Karena zaman Nabi pun yang punya pikiran liberal sudah ada dan sudah ada ayat turun, nih. Zaman Nabi ada seorang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf ini seorang Yahudi, punya pemikiran liberal. Bahkan ini ada kesan-kesan pluralisme agama, bukan pluralitas, pluralisme. Jadi orang Yahudi masuk Islam termasuk tokoh, tapi seringkali pergi ke sinagog dan suka baca Taurat. Ketika datang sahabat mengingatkan, kamu ini kan sudah muslim, kenapa baca-baca itu? Dan sering pergi ke sana. Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Kata Ka'ab bin al-Ashraf, Taurat dan Quran itu kan sama-sama wahyu Allah. Bukankah Taurat dikirimkan kepada Musa Nabi? Al-Quran dikirimkan kepada Muhammad SAW, beliau Nabi. Dua-duanya kan wahyu Allah, kenapa saya dilarang? Jadi kalau saya baca ini, baca itu, sama-sama wahyu. Ini pemikirannya sudah pemikiran plural. Datang, kadang ke sinagog, balik, baca ini, baca itu, dan menyamakan semua agama sama. Sama aja Taurat dengan Quran. Sama aja risalah Musa dengan Muhammad. Ya, padahal dalam hakikat Al-Quran ada keterangan, ada sesuatu yang dirubah di dalamnya. Maka dilaporkanlah kepada Nabi perilaku Ka'ab bin al-Ashraf ini. Begitu dilaporkan kepada Nabi, turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, paling kiri pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hei orang-orang beriman, kalau sudah menyatakan masuk Islam, sudah beriman, maka masuklah kepada Islam dengan kafah. Jangan campur adukan ajaran Islam dengan yang lain-lain. Jangan bawa pemikiran kamu untuk menyimpulkan satu ajaran dalam Islam. Maka keluar kalimat Nabi yang sangat populer. Laukana Musa hayyan. Kalaulah Musa masih hidup sekarang, dia akan meninggalkan ajaran yang dulu dan masuk kepada mengikuti ajaran saya. Karena ajaran Islam penyempurna. Datang dengan risalah yang terakhir, menyempurnakan yang sebelumnya, maka yang sebelumnya diikutkan kepada yang sudah ada. Saya tanya pada Anda, kalau Anda punya rangkuman-rangkuman isi buku, kemudian dibawakan edisi yang paling lengkap, apakah Anda yang baca yang tipis atau Anda baca yang lengkap? Yang tipis ini ada yang lengkap atau tidak? Ada. Makanya orang sering mencari edisi yang paling sempurna. Revisi, edisi paling sempurna. Quran gak ada revisi lagi. Semua ajaran di masa lalu sampai ke Nabi Adam itu ada dalam Al-Quran. Karena itu kalau ada nabi-nabi, kata Nabi Muhammad SAW masih hidup termasuk Musa, tentu dia akan ikut kepada saya dan mengikuti syariat saya. Maka merah padam muka Nabi untuk menunjukkan kekesalan beliau dan meminta kepada Ka'ab bin Ashraf untuk taubat dengan turunnya ayat tadi. Jadi tokoh utama di zaman Nabi yang hadir kemudian membawa aliran liberal dan pluralisme itu ada seorang Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf.
turun ayat, dihentikan ajarannya, dikembalikan kepada Quran, diminta semua orang tobat, kembalilah kemudian kepada ajaran yang benar. Setelah semuanya benar, muncul lagi orang sekarang. Hanya di pertanyaan. Ini hati-hati pada aliran-aliran semacam ini, ya. Jika ada yang mengatakan bertentangan dengan hukum Al-Quran atau hadis, hati-hati. Jangan banyak energi untuk mengikuti kata Quran sederhana. Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran Alkitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah itu sering diingkari. Ada yang mengolok-olok wa yustahza'u biha, atau ngolok-ngolok nih. Ngolok-ngolok yang berjilbab, ngolok-ngolok ayat Quran, ngolok-ngolok ayat hadis, ngolok-ngolok orang yang berubah, ya, keluar kata-kata meme-meme yang tidak bagus, kalimat-kalimat yang mengesankan pelecehan. Kata Quran, jangan buang-buang energi dengan balas mencela, nggak ada kerjaan. Mencela yang sudah kotor, buang-buang energi. Mencela yang sudah tercela, nggak ada kerjaan. Dah. Fala taqudu ma'hum, acukan aja. Acukan. Kalau bikin status, gak usah dibalas, cuekin aja, ntar mati sendiri. Sudah. Kalau dia ada tayangan TV, nggak usah ditonton, ratingnya turun, habis. Nggak usah di follow, sudah. Jangan bikin panggung untuk orang itu sehingga merasa kegeeran. Kemudian bagaimana Ustadz tentang yang liberal tadi? Pertama, berdoa kepada Allah di keheningan malam dalam sujud, tahajud, minta kepada Allah supaya ayah diberikan petunjuk, ya, minta. Kemudian yang kedua, hadirkan ceramah-ceramah yang membahas tentang Islam liberal, bahayanya dan seterusnya, buku-bukunya. Saya sarankan beli buku-buku misalnya yang ditulis oleh teman-teman di INSIS. Ya, ada Ustadz misalnya Fahmi Zarkasi yang di Miumi. Ada Ustadz Adian Husaini. Ya, ada Ustadz Ugi Sugiharto. Itu bagus tulisannya. Dan itu mencerahkan, objektif, tidak mencela orang, tapi memberikan penjelasan objektif tentang pemikiran. Tentang pemikiran. Beli buku Mishkat karangan Ustadz Hamid, ya, Fahmi Zarkasi. Beliau anak keturunan dari Gontor, pemikir yang sangat hebat. Saat menuliskan buku Mishkat, langsung buku itu ada di perpustakaan Washington di Amerika. Saking dahsyatnya, saking bagusnya isi bukunya. Silakan Anda baca, cari media Islamia yang ditulis oleh teman-teman pemikir supaya ada pembanding. Jadi ketika ayah Anda tadi terjerumus dalam pemikiran yang tadi, berikan buku tadi, berikan bacaan tadi, berikan ceramah-ceramahnya di YouTube supaya ada perbandingan antara pemikiran tadi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi. Jelas di sini?